Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah, senantiasa kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Saking betapa banyaknya nikmat Allah, dari mulai kita bangun tidur sampai kembali tidur, itu nikmat Allah luar biasa. Dan tentunya tugas kita terhadap segala nikmat itu yakni mensyukurinya. Seperti apa mensyukuri nikmat? Ya, hidup kita senantiasa mengikuti kepada segala aturan dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Itu sebagai satu bentuk syukur kita kepada Allah. Semakin bersungguh-sungguh kita beribadah, semakin bersungguh-sungguh kita dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh bagi kita, teladan kehidupan bagi kita, uswatun hasanah, bagaimana menata hidup dengan benar, bagaimana menjadikan hidup ini semakin bernilai. Itulah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin rahimakumullah, minggu lalu saya menyampaikan tentang salimul akidah, akidah yang lurus yang harus dimiliki oleh kita sebagai umat Islam. Pribadi kita sebagai umat Islam dengan ajaran yang hebat, dengan ajaran yang unggul, hendaknya memang menjadikan pribadi kita pun pribadi yang unggul. Seperti apa? Yang pertama adalah salimul akidah, yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah artinya ibadah yang benar. Pribadi kita sebagai seorang muslim, hendaklah memang kita beribadah dengan benar. Nah, maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara seperti apa sih disebut dengan sahihul ibadah itu. Yang jelas tentunya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Dalam Ad-Dzariyat ayat 56 ayatnya,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Masih batuk kan? Jadi beribadah itu adalah tugas kita sebagai manusia. Allah menciptakan kita dengan segala perangkat yang diberikan oleh Allah, dengan segala sarana yang diberikan. Itu adalah agar manusia bisa melaksanakan tugasnya, yakni beribadah kepada Allah. Okay. Nah, jadi dikatakan beribadah itu adalah tugas kita sebagai manusia. Kita memang diperintahkan ya oleh Allah untuk beribadah. Beribadah itu bisa diartikan adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai satu bentuk ketundukan kita kepada Allah. Bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan kita memiliki loyalitas cinta kita juga kepada Allah. Itu yang dikatakan dengan ibadah. Bahkan kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mendefinisikan ibadah seperti ini: hiya ismun jami likulli ma yuhibbuhullah wa yaradahu minal aqwali wal af'alil batinati wal zahirati. Jadi dikatakan ibadah itu merupakan nama ya, yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apapun itu yang dicintai Allah, yang diridhai oleh Allah, baik dalam ucapan kita ataupun dalam perbuatan kita, baik yang sifatnya berbentuk batin ataupun yang berbentuk zahir, yang tidak tampak ataupun yang tampak, itu ibadah. Jadi ismun jami, segala apapun itu, pokoknya yang diridhai oleh Allah dan segala apapun yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan yang dohir ataupun yang batin. Itu namanya ibadah kita kepada Allah. Dan tentunya hadirin sekalian ya, yang harus kita pahami ya, bahwa ibadah itu adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah atau kepentingan Nabi. Nggak ada kepentingan. Yang memiliki kepentingan beribadah adalah kita sendiri sebagai manusia ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, yang pernah juga saya sampaikan, wahai hambaku, kata Allah, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir di antara kalian dari bangsa manusia maupun jin, semuanya bertakwa kepada Allah seperti takwanya hati seorang hamba yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan menambah kebesaran kerajaanku sedikit pun.
Artinya apa? Kalau seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir termasuk jin di dalamnya semuanya bertakwa setakwa-takwanya manusia gitu. Maka kata Allah itu tidak akan menambah kebesaranku, enggak. Tidak akan menambah apa? Kewibawaanku. Tidak ada pengaruh berarti. Kalau manusia yang pertama sampai yang terakhir kali nanti semuanya taat, bagi Allah itu tidak berpengaruh. Termasuk sebaliknya, wahai hambaku, sekiranya orang yang pertama dan sampai terakhir di antara kalian dari bangsa manusia dan jin semuanya durhaka kepada Allah, seperti durhakanya hati seorang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kebesaranku, kata Allah. Jadi kalau manusia dari awal sampai akhir semuanya durhaka kepada Allah, teu aya nu taat, teu aya nu ibadah ka Allah, maka itu tidak akan menurunkan derajat siapa? Allah. Tidak akan menurunkan kebesaran Allah, enggak. Ya. Berarti kalau begitu dikatakan beribadah itu sekali lagi adalah murni untuk kepentingan siapa? Kepentingan diri kita ya sebagai manusia. Allah yang memerintahkan, kita yang melaksanakan. Mau ditaati silahkan, mau tidak ditaati juga ya silahkan saja. Resiko ditanggung sendiri ya, jadi tidak ada kaitan Allah akan rugi nih kalau manusia semuanya membangkang. Enggak, Allah diuntungkan kalau manusia taat beribadah kepada Allah juga enggak ya. Nah jadi apapun yang kita lakukan ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan, nah ini kembali akan kepada diri kita, akan kembali kepada diri kita. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang ibadah, maka di dalamnya adalah ada pengakuan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang abid kepada Allah yang diibadahi. Harus ada pengakuan. Nah, pengakuan itulah berarti iman namanya. Bagaimana mungkin kita akan beribadah kepada Allah kalau kita sendiri tidak mengakui bahwa kita adalah sebagai seorang hamba yang diciptakan yang harus beribadah kepada Allah. Harus ada pengakuan dulu. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah. Ini ada satu pengakuan diri kita. Mengakui bahwa kita sebagai hamba dan Allah sebagai yang harus diibadahi. Itu ada pengakuan seperti itu. Ya, kalau kita berbicara tentang dulu lah zaman hamba sahaya, sekarang kan nggak ada lah. Walaupun mungkin di beberapa tempat masih. Ya. Seorang hamba itu harus mengakui bahwa dirinya adalah abid, hamba, dan mengakui bahwa tuannya itu adalah sebagai sayyid. Sebagai tuan. Jadi yang namanya seorang hamba, dia yakin bahwa dirinya hamba, kemudian ada yang dipertuan olehnya. Nah kemudian apa? Si hamba ini harus menghormati si tuannya tadi sesuai dengan
yang diinginkan oleh si tuan tadi itu. Bagaimana seorang hamba menghormati kepada tuannya, itu cara menghormatinya, penghormatannya tidak diserahkan kepada si hamba tadi, enggak. Ya. Tapi harus sesuai dengan keinginan si tuannya gitu. Nah, maka kalau dalam konteks ibadah berarti tadi pengakuan diri itu adalah iman, kemudian penghormatan abid kepada ma'bud yang diibadahi itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Ya, dalam bentuk ibadah, baik itu sholat, saum, haji dan seluruhnya. Maka bagaimana kita melaksanakan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diperintahkan oleh Allah melalui contoh dari Rasulullah. Jadi mental hamba harus seperti itu. Ya, maka dalam beribadah, nah ini tidak bisa kita mengarang-arang, enggak. Ya, disyaratkan ibadah itu harus ittiba. Ya, disyaratkan ibadah itu harus mengikuti kepada Rasul. Jadi ittibanya kepada Rasul. Ya. Mengikuti kepada contoh Rasul itu akan menjadi satu syarat di dalam kita beribadah. Jadi yang namanya ibadah itu berarti sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya, sudah ada contohnya. Maka manusia tidak boleh ada inovasi dalam beribadah itu. Manusia tidak boleh ngarang, manusia tidak boleh mengada-ngada. Tapi manusia beribadah mengikuti kepada aturan yang ada, aturan yang diberikan dari Allah, dan aturan ataupun contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Itulah ibadah. Nah, ibadah yang seperti itu berarti ibadah yang sahih, ya. Sahihul ibadah, ibadah yang benar itu yang seperti itu. Tapi semua itu harus didasari dengan keikhlasan. Ibadahnya betul, tapi teu ikhlas, ya jadi rusak juga ibadahnya. Maka setidaknya dua hal yang harus diperhatikan dalam ibadah. Pertama, harus ada keikhlasan bagi yang melakukannya. Dikatakan ikhlas berarti bersih, murni, teu aya faktor-faktor anu bakal ngarusak ibadahnya. Ya, termasuk yang akan merusak adalah unsur riya. Kalau riya berarti tidak ikhlas dalam melaksanakannya. Dan itu bisa akan menggugurkan, merusak nilai-nilai ibadah walaupun ibadahnya itu benar gitu. Nah, tapi ketika tidak ada keikhlasan, nah dia akan rusak. Yang pertama berarti ibadah itu harus ikhlas. Yang kedua, ibadah itu harus mengikuti contoh dari siapa? Dari Rasulullah. Dua syarat itulah yang dikatakan dengan ibadah yang benar itu. Ya. Nah, jadi ketika dikaitkan dengan seorang abid tadi menghormati tuannya, maka cara-cara penghormatannya seperti apa itu harus mengikuti cara-cara yang ditentukan oleh tuannya itu gitu. Nah, maka kalau kita beribadah kepada Allah itu pun harus mengikuti segala aturan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, termasuk ibadah itu adalah melaksanakan atau mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan, itulah bentuk ibadah pula. Nah, ini bisa diterjemahkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain berupa ketaatan terhadap perintah ataupun menjauhi larangan. Ini kaitannya dengan ibadah-ibadah di luar yang ibadah formal, ibadah ritual pun sama harus seperti itu. Nah, jadi ketika kita bicara ibadah, cakupannya ada pengakuan diri, kemudian ada
penghormatan, kemudian yang ketiga ada apa? Mentaati terhadap apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu mental seorang hamba harus seperti itu. Dan itulah berarti ibadahnya akan masuk dalam kategori ya ibadah yang benar, ibadah yang sahih gitu. Betapa lengkap sempurnanya Allah dalam memberikan tugas kepada manusia untuk beribadah. Ya, dimulai dengan Allah menurunkan pedoman untuk ibadah. Yakni kalau bagi kita umat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Termasuk Allah mengutus Rasul itu adalah memberi contoh dalam beribadah. Nah, jadi lengkap. Untuk ibadah itu pedomannya ada, kemudian contohnya juga ada. Tinggal nanti manusia mentaati, manusia melaksanakannya. Dan Allah banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang memberikan peringatan kepada manusia yang melupakan dirinya terhadap ibadah kepada Allah. Allah seringkali mengingatkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25, surat ke-21. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang hak ya, melainkan aku, kata Allah. Jadi Allah langsung memproklamirkan diri, la ilaha illa ana. Jadi tidak ada ilah selain aku. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Jadi Allah memberikan peringatan gitu ya, bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Nah, karena aturan-aturannya sudah lengkap, berarti yang namanya ibadah, dulu ibadah seperti itu, sekarang juga sama, dan nanti pun akan sama seperti itu. Yang namanya ibadah tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara. Ibadah sholat di Amerika sama dengan ibadah sholat di Indonesia, di Arab sama. Sebab memang sumbernya sama, contohnya juga sama. Allah yang sudah menetapkan. Maka apalagi dalam ibadah formal, ibadah ritual, itu sama sekali tidak boleh kita, apa istilahnya, ada inovasi. Di satu sisi kan kreatif manusia tuh bagus gitu, tapi kalau sudah menyangkut ibadah ritual, kreatif itu sudah malah jadi jelek. Nggak boleh kita ada kreatif dalam ibadah itu. Nah, kenapa tidak boleh? Karena memang sudah ada aturan dan sudah ada ketentuannya. Ya, kalau kita kreatif, ya artinya setiap manusia bisa ngarang nantinya. Setiap manusia bisa mengada-ngada, setiap manusia bisa punya gerakan sendiri dalam ibadah itu. Ya. Nah, maka kaitannya dengan sholat saja, ya, Nabi menekankan, sholu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu adalah sebagai satu bingkai bagi kita bahwa ternyata dalam beribadah itu tidak boleh ngarang, dalam ibadah tidak boleh mengada-ngada, dalam ibadah tidak boleh kreatif, dalam ibadah tidak boleh ada inovatif, enggak. Mungkin dalam hal yang lain itu bisa ya, dalam kaitan ibadah di luar ibadah formal dengan hubungan sesama manusia itu bisa seperti itu. Ya, bahkan sekarang kita mungkin mendengar ada sodakoh inovatif, bisa itu. Nah, tapi kalau sudah dalam ibadah yang ada tata caranya,
yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah, nah ini berarti sudah merupakan sesuatu yang baku, yang tidak boleh kita rubah, yang tidak boleh kita perbaiki oleh kita, nggak boleh. Jadi yang namanya ibadah kalau sudah menyangkut waktu, berarti waktunya sudah ditentukan. Ya. Menyangkut masalah tempat, juga tempat sudah ditentukan. Ibadah itu menyangkut masalah bilangannya, juga sudah ditentukan. Kalau menyangkut masalah tempat, ya contoh ibadah haji, ya kan, ibadah haji tidak bisa dimanapun selain di Arab sana, di Mekah, gitu kan. Itu tempatnya sudah ditentukan, tidak boleh ada inovasi memindahkan tempat, gitu. Kemudian bicara waktu, ibadah formal itu waktunya juga sudah ditentukan. Ya. Ibadah haji waktunya di bulan Dzulhijjah. Salat maghrib waktunya ditentukan. Salat isya juga waktunya ditentukan. Salat Idul Fitri, Idul Adha itu waktunya ditentukan. Saum Ramadan itu juga waktunya ditentukan. Ya. Kemudian zakat fitrah itu juga ditentukan. Akikah itu ibadah, waktunya juga sudah ditentukan. Ya. Jadi kita tidak boleh mengambil yang lain yang memang keluar dari yang sudah ditentukan. Ya, tapi ada dalam kasus-kasus tertentu, misalkan jadwal sholat, ya disebut ala waktiha, itu waktunya memang ada rentangnya. Cuma nanti ada yang pas waktu, ada yang akhir waktu, kan gitu. Tapi itu masih dalam waktu sholat. Nah, cuma yang lebih disukai itu di awal waktu. Walaupun misalkan duhur jam berapa sekarang, jam 12 kurang 5, itu sudah masuk awal waktu. Nah ini yang awal waktu itulah yang lebih dicintai, yang lebih disukai. Walaupun mungkin jam 1 masih boleh, jam 2 boleh. Keadaan tertentu misalkan sholat duhur jam 4 boleh tuh? Boleh Pak, kalau dia tertidur. Kalau dia ketiduran, bangun jam 4 kan sholat duhur, sholat ya. Sebab Nabi mengatakan, ya, sholatlah ketika kamu ingat. Habis kerja capek pisan, pulang ke rumah terlambat, misalkan tidur malam, bangun jam 7 gitu. Acan sholat subuh atau seliwat ya waktu subuh atau Nah, Nabi memerintahkan Pak, bangun tidur langsung sholat. Ketika ingat kita sholat. Walaupun tadi ada rentang waktunya, tapi kan dalam kasus-kasus tertentu itu dibolehkan. Tapi kan itu kasus yang langka, kasus yang jarang. Jangan sampai disengaja kan gitu. Puguhnya terus kadang adan subuh ya gitu. Anteng we tibra da tunduh keneh. Eta mah dihaja. Maksudnya ketika sudah dengar, ya kita harus bangun. Ini tos adan, kadang adan subuh teh gitu, kadang kan tunduh keneh gitu, acan wareg tidurna, arep deui we bangun jam 7, karak we salat jam 7. Eta mah salah. Nah ini hal yang harus kita perhatikan. Jadi ibadah itu yang kalau sudah nyangkut masalah tempat harus diikuti, menyangkut masalah waktu harus diikuti, menyangkut masalah bilangan juga harus diikuti. Misalkan beres sholat, Nabi mencontohkan istighfarnya berapa kali?
3 kali, entong dilebihan jadi 5, 3 kali saja gitu. Walaupun kalau sudah beres itu mau istighfar setiap saat boleh nggak? Boleh. Tapi ketika beres sholat mah istighfarnya berapa kali? 3 kali saja. Kenapa Nabi mencontohkan seperti itu? Seger keneh bangun subuh sholat 2 rakaat asa camblang seeutik teuing gitu. Arek ditambahan we 3 atau 4. Nah, itu nggak boleh. Sebab hitungan bilangan itu sudah ditentukan. Ya subuh ari cek urang mah subuh mah seger keneh lah gitunya, 4 ge kuat gitu. Tapi kan bukan seperti itu. Tadi bukan kreatif, bukan inovatif, bukan. Ya, salat mah keukeuh subuh mah berapa rakaat? 2 rakaat saja. Ya, kalaupun mau dilebihkan bukan di sholat subuhnya, tapi sebelum sholat subuh kan itu ada ya sholat lailnya, ada sholat qobliyah subuhnya disebut dengan sholat fajar itu yang oleh Nabi dikategorikan yang luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh itu melebihi segala dunia dan isinya gitu kan. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu diusahakan jangan sampai tertinggal. Ya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kok mau subuh nama berenang itu baru 2 rakaat sebelum subuh kan gitu. Nah maka diusahakan jangan sampai ketinggalan qobliyah subuh. Nah jadi menyangkut bilangan itu tidak usah diprotes oleh kita ya. Nah sholat subuh 2 rakaat, nah sholat duhur 4 rakaat, nggak usah kita protes, ya laksanakan saja ya. Kemudian setelah sholat membaca subhanallah berapa kali? 33 kali. Ya 33 kali aja, jangan jadi 100 nggak usah. Beres sholat mah. Tapi ketika di luar sholat, ya artinya bukan wiridan setelah sholat, mau 1000 kan boleh? Boleh. Gitu kan. Tapi kalau sudah yang ditentukan seperti itu, ya kita ikuti itu. Ya, kita laksanakan itu. Nah ini hadirin sekalian ya, jamaah rahimakumullah. Jadi dalam shahihul ibadah ya, ibadah yang benar itu seperti itu ya. Mengikuti kepada aturan, mengikuti kepada contoh. Itu kalau memang sudah menyangkut ibadah-ibadah ritual ataupun ibadah-ibadah formal. Tadi di awal disampaikan bahwa ibadah itu mencakup segala hal. Ya, Pak. Ismun jami, segala nama yang mencakup apapun itu yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Nah, berarti ini masuk dalam kategori ibadah yang batin itu ibadah hati lah, ya kan? Nah, hati juga ibadah. Ikhlas itu ibadah hati itu. Tawakal, sabar. Kemudian ada rasa khauf, rasa takut. Ya, itu ibadah batin berarti kan. Yang tidak tampak, tidak tampak. Nah, kemudian ada ibadah ucapan. Ya, ucapan udah jelas. Manusia dalam kehidupannya kalau dihitung itu berkata-kata banyak. Ya. Ada yang rajin menghitung manusia itu berkata-kata sampai berapa ribu kata lah dalam setiap jamnya itu. Gitu kan. Ya. Nah,
berkata-kata ini juga merupakan ibadah. Jadi ada ibadah lisan, berarti kan tadi ibadah hati, ada ibadah lisan. Ya, ibadah lisan berarti ibadah melalui mulut kita, melalui ucapan kita. Ya. Tilawah Quran itu ibadah lisan. Mengucapkan salam, menjawab salam itu ibadah lisan. Ya. Kemudian amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ini ibadah nih, ibadah lisan namanya. Ibadah lisan. Mengajari orang itu ibadah lisan. Berzikir itu ibadah lisan. Kemudian mudzakarah atau apa, diskusi lah gitu. Dalam hal keilmuan tentunya. Nah, ini juga ibadah lisan. Apakah telinga kita bisa beribadah nggak? Bisa. Mata kita bisa beribadah nggak? Bisa. Semuanya bisa diarahkan untuk beribadah. Nah, telinga hadirin jamaah sekalian kan sedang beribadah, mendengarkan apa? Mendengarkan ilmu, itu ibadah. Jadi telinga itu ibadahnya ya apa? Mendengar, tentunya mendengar yang baik, mendengar yang bermanfaat. Bahkan ketika telinga tidak digunakan untuk mendengar yang baik, mata tidak digunakan untuk melihat yang baik, maka ancaman Allah dalam Al-A'raf 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adzanul la yasmauna biha. Sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka itu jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka yang punya kolbu, punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak mau digunakan untuk mendengar segala macam kebaikan. Mereka juga punya mata, tapi matanya ini nggak digunakan untuk hal-hal yang baik gitu. Maka kata Allah, kal an'am balhum adol, drastis turun derajat manusia yang seperti itu disejajarkan dengan hewan, bahkan lebih rendah lagi derajatnya dari hewan. Gara-gara apa? Gara-gara telinganya karena dipakai ibadah gitu. Gara-gara matanya tidak dipakai untuk beribadah. Nah, jadi seluruh anggota badan ini bisa kita gunakan untuk beribadah. Ya, mendengarkan, termasuk mendengarkan bacaan Quran, itu ibadah. Mendengarkan nasihat, ya. Mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, itu ibadah. Ya, kaitan dengan mata juga sama. Kalau kita baca Quran, ya pastilah mata kita ditujukan kepada mushaf Al-Quran. Itu sudah menggunakan mata kita dengan benar itu. Artinya mata kita dipakai untuk beribadah. Dan segala bentuk-bentuk ciptaan Allah kita lihat, ini kemudian kita mengagumi akan kebesaran Allah yang sudah menciptakannya dan mendorong manusia untuk semakin lebih taat, itu mata kita sudah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi ibadah itu banyak ternyata. Ya. Semua apapun yang dilakukan oleh manusia, ya, itu bisa masuk ke dalam kategori apa? Ibadah. Ya. Nah, kalau ditanya ibadah yang paling utama itu yang mana sih? Ada penjelasan Nabi, ibadah yang utama adalah haji ada. Ibadah yang utama adalah jihad fisabilillah ada. Ibadah yang utama adalah berbakti kepada orang tua ada. Banyak. Ya. Nah, ternyata ada hadirin sekalian, sebagian orang itu mengatakan bahwa
ibadah yang paling utama adalah ibadah yang paling berat, ibadah yang paling sulit. Ya bisa jadi ibadah yang berat itu nilainya bisa lebih besar gitu kan. Tapi sebagian lagi ada orang yang mengatakan, kalau ahli tasawuf itu berkata bahwa ibadah yang paling baik adalah zuhud, melepaskan diri dari dunia. Cek kaum sufi mas seperti itu. Jadi ibadah yang terbaik itu adalah melepaskan diri dari kehidupan dunia. Ada lagi yang berkata ibadah yang baik itu adalah ibadah yang berdampak atau memberikan manfaat kepada orang lain. Itu ibadah yang terbaik. Ya, dari sisi baiknya ada sebetulnya. Nah, tetapi tentunya yang harus kita tanamkan, ibadah yang terbaik itu yang seperti apa? Ibadah sesuai dengan waktu yang urgen pada saat itu gitu. Tadi tidak salah, ibadah yang terbaik ada yang sulit bisa, untuk juhud dari dunia bisa, yang berdampak positif juga bisa. Tetapi tentunya bagi kita ibadah yang terbaik itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ketika sudah datang waktu sholat, ibadah yang terbaik apa? Laksanakan sholat gitu. Itu ibadah yang terbaik. Ketika ada tamu misalkan, ibadah yang terbaiknya apa? Layani tamu, terima tamu. Itu ibadah yang terbaiknya. Ibadah yang terbaik ketika kita mendengar adzan, ibadah yang terbaik apa? Jawab adzan, kemudian segera penuhi panggilan adzan. Itu ibadah yang terbaiknya. Ada orang yang punya kebutuhan materi, ibadah yang terbaik pada saat itu apa? Memberikan santunan gitu. Nah, jadi sebetulnya semua ibadah itu baik. Dan yang terbaik itu ya yang pada saat itulah, yang sangat-sangat dibutuhkan, yang urgen saat itu apa? Itulah akan menjadi ibadah yang terbaik. Ini ibadah yang terbaik ketika mendengar adzan, jawab adzan, penuhi seruan adzan. Itu ibadah yang terbaik. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, dari kemarin itu kita sampaikan setidaknya ada 10 kan ya. Yang ke-1 apa? Salimul akidah, yang kedua sohihul ibadah, yang ketiga matinul khuluq. Matinul khuluq itu akhlak yang kuat, akhlak yang kokoh. Kemudian yang keempat itu adalah mujahadun li nafsih, memiliki kemampuan untuk melawan hawa nafsu. Kemudian yang kelima munazzamun fi syu'unihi, mukmin muslim itu harus teratur dalam segala hal, teratur dalam segala hal. Yang keenam ada qadirun alal kasbi, punya kemandirian, artinya punya tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Yang berikutnya yang ketujuh ada harisun ala waktihi, pandai menggunakan atau menjaga waktu mukmin itu ya. Jadi pandai mengatur ataupun memanage waktu. Itu yang ke-7 nanti kurang lebih ada 10. Itu yang harus minimalnya itu harus menjadi kepribadian diri kita sebagai seorang muslim. Ajaran Islam tetos hebat gitu. Harusnya menjadikan pribadi muslim kita pun menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang baik. Seperti apa pribadi yang baik itu? Nah, ini yang sedang kita bicarakan. Benahi akidah, benahi ibadah. Baru 2 poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mendorong kita untuk semakin meluruskan akidah kita
juga semakin membaguskan atau membenarkan ibadah yang kita laksanakan. Demikian Ibu dan Bapak hadirin rahimakumullah, materi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, alallahi tawakkalna wa ilahil masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.